Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وجبت له شفاعتي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua kita, guru kita, mursyid kita, pimpinan kita, Fadilatul Habib Ad-Da'i ilallah wa Rasulih Al-Mujahid Fisabilih Al-Habib Muhammad Rizik Ibn Al-Habib Husin Shihab, beserta mantu beliau Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas Wal-Habib Muhammad bin Husin Al-Attas, dan juga yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan ikut serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlupakan kepada para alim ulama, para kiai, para habaib, dan di sini ada Bapak Anies Baswedan. Semoga diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan lahir dan batin serta kemenangan, dan apa yang dihajatkan insya Allah dikabulkan tanpa hambatan dan halangan. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, memperingati Maulid Nabi sekaligus memperingatkan kepada diri kita sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana perasaan bakti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita dengar dari guru besar kita Al-Habib Muhammad Nagib bin Syekh Abu Bakar, betapa mulianya Rasulullah, betapa istimewanya Rasulullah. Beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi pernah menyatakan dalam hadis, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahu syafaati. Siapa yang ridho, siapa yang rela Tuhan kita Allah, senang menjadi hambanya Allah, senang menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, senang orang yang menerima ajaran Allah, ditambah lagi kita merasa senang dan ridho adanya agama Islam, ditambah lagi kita ridho bahwa Nabi kita Nabi Muhammad menjamin wajabat lahu syafaati, wajib orang tersebut untuk mendapat syafaatku. Sekarang pernah kita lihat betapa orang sudah mulai resah jadi orang Islam, mulai bosan jadi orang Islam, yang mencaci orang Islam kalau kita lihat KTP-nya Muslim, yang mencaci agama kalau kita lihat KTP-nya Muslim, kalau kita lihat yang mencaci Rasul juga KTP-nya Muslim. Maka inilah yang dikatakan oleh seorang imam yang bernama Abil Qasim Al-Hakim rahimahumullah, ketika ditanya oleh muridnya, ya imam, adakah dosa menyebabkan orang hilang iman Islamnya? Ada. Apa itu? Tarku syukri alal Islam. Sudah tidak ada rasa terima kasih jadi orang Islam, menyesal jadi orang Islam. Bahkan yang menyatakan agama Islam belum sempurna bukan orang kafir, bukan orang non-muslim, tapi yang mendapat gelar seorang ulama. Sudah tua, mungkin umurnya berapa tahun lagi mati,
berani mengatakan agama Islam belum sempurna, berarti dia tidak yakin kalau agama Islam itu buatan Allah. Nabi tidak membuat agama, Nabi tidak menciptakan agama. Nabi hanya diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam, ajaran Islam, peradaban Islam, akhlak Islam. Tapi Allah yang menciptakan agama. Begitu agama Islam diciptakan oleh Allah, langsung Allah menyatakan inna dina indallah, sesungguhnya agama yang bersama Allah, agama di sisi Allah, agama diridhoi oleh Allah, agama yang direlahkan oleh Allah, yang disenangkan oleh Allah, yaitu agama Islam. Tentunya agama Islam tidak bisa disaingi oleh agama-agama yang lain. Sampai Nabi memperkuat dalam hadis, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi menjulang, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Islam. Islam tidak bisa dihancurkan, tapi muslimnya yang cepat-cepat dihancurkan. Makanya anak-anak kita dijauhkan dari Quran, diganti dengan mainan, diganti dengan kesenangan, diganti dengan hiburan, bermacam-macam, sehingga lambat laun anak kita sudah tidak simpatik dengan agama Islam. Pantas kalau di negeri mayoritas Islam ini ada orang menghina Islam, pemimpinnya diam, aparatnya diam, wakil-wakilnya diam, padahal mereka seorang muslim dan seorang umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena sudah tidak Islam di dalam kalbu mereka. Islamnya cuma di KTP. Ini yang dikatakan oleh Nabi, la yabqa minal Islam illa ismu, wala minad din illa rasmu, wala minal Quran illa darsu, ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah wa akhirul hadis. Nanti akan muncul agama Islam tinggal namanya saja, agama Islam tinggal bentuknya saja, tapi orangnya sudah menjauhi daripada ajaran dan akhlak Islam, sudah menjauhi dari aturan Islam, sudah menjauhi dari pendidikan Islam. Termasuk kita orang tua sekarang lebih condong menyekolahkan anak daripada memasukkan anak ke madrasah dan ke pondok pesantren. Bahkan keluar dari mulut orang tuanya apa? Pondok pesantren tidak menjamin masa depan. Allah buktikan berapa banyak orang pinter di negeri ini masih lebih mulia seorang santri, saudara-saudara, masih mutmain seorang santri. Lihat kehidupan ulama, ulama nggak punya sawah, ulama nggak punya pabrik, rezekinya oleh Allah ditambah, rezekinya Allah Ta'ala dilimpahkan. Kenapa? Janji Nabi nyata, janji Rasulullah nyata, man amila lidinhi kafahullah amra dunyahu. Siapa yang berbuat, siapa yang berjuang, siapa yang membela agamanya, dicukupin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, yang punya bini dua orang kaya apa kiai? Yang berani kawin lagi ulama apa orang kaya? Betul, orang kaya nyari duit dari muda sampai tua, dari mulai tukang ojek sampai punya pabrik, tetap yang nyimpen duitnya mama. Pak, ini uang buat bensin 50, buat rokok 50, sisanya mama yang megang. Kemana bahagianya mereka? Ada ulama diatur sama bini? Ada nggak? Kalau ada ulama diatur sama bini, ini ulama-ulamaan, saudara-saudara. Ini bukti. Saya katakan, santri ulama asal lurus istiqomah, hidupnya sama dengan kartu as. Tahu kartu as? Yang suka main kartu ada nggak? Itu kartu as gak pernah kalah. Lihat kehidupan ulama, bulan maulid undangan sampai masuk bulan Rajab, bulan Rajab undangan sampai Ramadan, Ramadan satu bulan penuh dengan kegiatan-kegiatan, masukan tetap ada. Ketemu lebaran, belum haji, belum tamu, belum murid, belum jamaah berdatangan bawa rezeki. Datang bulan Dzulhijjah, acara pernikahan, persunatan, acara walimatus safar dan sebagainya. Ketemu bulan Muharram, ketemu bulan Muharram, acara santunan, acara Muharram. Bulan Safar sepi, karena orang kita punya keyakinan kalau bulan Safar jangan bikin acara apes. Ulama kiai nggak bodoh, masuk kamar baca kitab talqin, ya fulan bin fulan, ya fulan bin, 5 menit ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Job 1 minggu, lumayan nggak? Begitu 5 hari mikir lagi, ini nggak ada yang mati, dia baca talqin lagi, ya fulan bin fulan, innalillahi wa inna rajiun. Seminggu 2 minggu, betul nggak? Baca lagi, ketemu lagi, pas
1 bulan ketemu maulid, nyambung, rezekinya nggak bakal putus. Makanya siapa bilang yang mengatakan santri hidupnya suram? Siapa bilang yang mengatakan santri hidupnya gelap? Tidak, justru yang gelap yang tidak kenal agama, disekolahkan mahal-mahal, berujung di dunia menyakiti hati orang tua. Apa kata Imam Hasanul Basri? Nanti di akhir zaman bagi orang tua yang tidak mendidik agama kepada anaknya sama dengan orang tua yang melahirkan seekor ular yang buas. Akan dibunuh oleh anaknya, dibunuh bukan dengan pisau, dibunuh bukan dengan senjata, dibunuh dengan lisannya yang kasar, dibentak ibunya, dibentak bapaknya, akhirnya nggak bisa jawab, dia jawab anaknya lebih keras, dia jawab anaknya lebih galak, akhirnya diumpetin di hati, jadi penyakit, akhirnya mati. Naudzubillah, sang anak belum minta maaf, sang orang tua belum bisa memberi maaf. Bagaimana nasibnya seorang anak nanti di mahsyar, saudara-saudara? Bagaimana nasibnya anak di mahsyar nanti? Tidak ada lagi syafaat Nabi Muhammad buat seorang anak yang durhaka. Naudzubillah. Mudah-mudahan dengan barokahnya maulid ini kita bisa ambil kesimpulannya dan manfaatnya. Mengingat waktu sudah malam, kesian Habibana Rizik harus istirahat. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Saudara-saudara, Habib Muhammad Rizik seorang waliullah. Antum mau percaya of tidak, masa bodoh. Saya nggak butuh kepercayaan antum, tapi saya percaya. Dan beliau sudah menyandang gutbid dakwah, gutubnya dakwah. Saya yakin. Kenapa? Lihat setiap pembicaraannya tidak pernah terlepas daripada Al-Quran wal Hadis. Ijma' qiyas ulama. Apapun yang ditanya, baik yang nanya jamaahnya maupun ulama atau musuh-musuhnya, semua dijawab dengan rapi. Seperti Nabi Muhammad ditanya oleh para musuh-musuhnya, seperti Nabi Muhammad ditanya oleh para ashabnya. Inilah Habib Muhammad Rizik. Saudara-saudara, Habib Muhammad Rizik dakwah bukan profesi, tapi dakwah memang dipilih oleh Rasulullah SAW. Kalau Habib Muhammad Rizik tidak dipilih oleh Nabi Muhammad, udah mati duluan. Siapa yang kuat ngelihat ujian Habib Rizik? Terus terang, saya ngelihat dari tahun 16, sudah tahun 2016 begini. Saya sendiri yang melihatnya sakit, nggak kuat, sudah. Demi Allah, bagaimana kalau ini terjadi kepada diri kita? Tapi memang Allah sudah pilih beliau. Gak mungkin Allah memberi ujian kepada seorang kalau tidak dipilih. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Apa yang dikerjakan diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah. Dan insya Allah front pembela atau front persatuan Islam akan kembali lebih jaya daripada ormas-ormas yang lainnya. Yang meruntuhkan FPI bakal runtuh sampai anak cucunya ilal yaumil qiyamah nggak bakal selamat, saudara-saudara. Kenapa? Front pembela Islam hanya untuk membela agama Allah. Dicaci, dimaki, nanti mereka lihat contohnya banyak yang maki-maki, habis nggak bakal hidup. Insya Allah kita doakan beliau panjang umur afiat. Dan saya juga mohon doa dari Habib Muhammad Rizik supaya diangkat penyakit saya oleh Allah. Terus saya berdakwah karena melihat kondisi sekarang ini di kampung-kampung, di daerah-daerah sudah bermunculan faham-faham di luar ahlus sunnah wal jamaah, dan sudah bermunculan faham-faham yang sudah menyesatkan. Ada orang yang mau ngaku Islam nggak perlu sholat, yang penting sedekah, dengan sedekah kamu tidak perlu sholat. Ini sudah banyak. Maka oleh karena itu doakan saya biar sehat supaya saya bisa terus menjalankan dakwah. Dan terima kasih kepada Habib Hanif yang menjadi wasilah saya datang kemari. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Ini Habib Hanif, Habib Muhammad bin Husin, ini mantu ketemunya di akhirat, saudara-saudara ini. Luar biasa. Saya sering berjumpa dengan beliau dakwah di mana-mana. Orangnya muda tapi ilmunya tua. Insya Allah beliau tergolong orang-orang yang disebut minal kubar, dari orang-orang besar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.